Halo guys, di sini ada yang mau kuliah di UIN Bandung nggak? Oke, jadi di video kali ini aku ingin memberitahukan kehidupan aku selama kuliah di Bandung. Dan sekarang aku sedang semester 6. Oke, jadi cerita sedikit, aku di kampung aku tuh orang-orang yang kuliah masih bisa terbilang jari. Bahkan di angkatan aku aja yang lulus dari SMA cuma ada sekitar 3 orang atau 4 orang gitu ya yang lanjut kuliah lagi. Jadi emang susah banget gitu, apalagi kuliahnya ke luar kota. Anyway, di Cianjur di aku belum ada universitas negeri, jadi aku harus keluar dari Cianjur dulu baru bisa menemukan universitas negeri. Dan aku rasa yang paling deket sepertinya Bandung. Mungkin ya, maybe. Oke. Nah, dari sinilah mulai awal perjalanan aku. Sebetulnya aku kurang tahu kayak gimana alurnya, terus juga nanti di sana mau menemui siapa gitu. Tapi dengan konsultasi ke guru aku, dan ternyata ada nih satu alumni MA aku yang memang kuliah di sana meskipun udah gap ya beberapa tahun, tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Nah, ya udah aku diarahin ke si A ini kan gitu untuk konsultasi, dijelasin gitu di UIN Bandung tuh ada berapa jalur masuk gitu. Sehingga ya aku 1 jam ya 1 jam ngedengerin beliau ngejelasin panjang lebar. Tapi dari sana aku banyak belajar, jadi aku emang kayaknya mandiri banget deh gitu. Selain dibantu sama kakak kelas aku yang itu, aku juga kayak mulai nih daftar SNBP. Aku sebenarnya nggak percaya diri, cuma pengen nyoba aja, penasaran apakah aku akan diterima. Cara kalau misalkan dilihat dari nilai, sebetulnya aku bagus gitu, alhamdulillah. Cuman ternyata masih banyak saingannya, dan SNBP itu ya tentu gitu ya, tentu akan sulit persaingannya. Nah, setelah itu karena SNBP aku nggak lolos, jadi aku ingin mengambil jurusan psikologi waktu itu, psikologi sama manajemen, tapi nggak lolos kan. Ya udah aku SNBP gak lolos, lanjut ke SNBT karena dua jalur itu yang bisa masuk ke psikologi sama manajemen. Dan SNBT gak lolos lagi, so kayak nggak apa-apa. Nah, untungnya si kakak kelas aku ini tuh nyaranin juga, karena psikologi itu banyak banget saingannya meskipun di UIN ya. Tapi ya aku akhirnya daftarlah UMPTKIN. Jadi kalau yang jurusan-jurusan agama kayak tarbiyah, usuluddin gitu, itu jalurnya kalau di yang umum ada SNBP, kalau yang di jurusan agamanya ada SPAN PTKIN gitu. Nah, kalau di umum ada SNBT, di jurusan buat keagamaannya ada UMPTKIN. Akhirnya aku nyoba daftar lagi UMPTKIN dengan jurusan yang pertama tasawuf dan psikoterapi, yang kedua pendidikan bahasa Arab UIN Bandung, yang ketiga pendidikan bahasa Arab UIN Jakarta. Karena aku memang ya suka banget bahasa Arab guys gitu. Tapi alhamdulillah aku lolos di jurusan tasawuf dan psikoterapi. Nah, setelah itu aku ditawarin juga mau nyoba nggak mandiri gitu buat ngambil jurusan psikologi gitu. Karena di UIN itu teman-teman masuk jalur apapun itu tidak menentukan UKT gitu. Jadi don't worry, kalau misalkan masuk jalur di awal-awal bukan berarti UKT-nya bakalan turun. Masuk di jalur yang terakhir seperti mandiri bukan berarti UKT-nya juga bakalan naik. Beda sama universitas negeri di luar PTKIN gitu. Jadi yang di bawah naungan Kemendikbud. Biasanya katanya kalau misalkan kita masuknya jalur yang bawah gitu kayak jalur mandiri, itu katanya akan lebih besar gitu. Dan juga di UIN itu teman-teman gak ada uang pangkalnya, uang pendaftarannya. Jadi cukup kalau misal mau lewat SNBT kan tes tuh bayar 300.000. Terus nanti kalau misalkan keterima ya udah langsung bayar UKT aja, UKT semester 1. Jadi nggak ada uang bangunan, uang inilah itulah gitu, nggak ada. Jadi cuma bayar UKT aja. Dan UKT-nya juga tergolong murah gitu. Yang pertama, golongan pertama itu di harga 400.000. Ini biasanya ditentukan dari berapa penghasilan orang tua kita. Yang kedua di harga 1 jutaan. Yang ketiga aku golongan 3 di harga 2 jutaan. Golongan 4 entah aku nggak tahu ya. Nah, ini sebetulnya tergantung jurusan dan tergantung penghasilan orang tua kita gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman mau daftar beasiswa KIP, KIPK, nah bisa daftarnya setelah semester 1. Biasanya di semester 1 tuh mulai ada pendaftaran gitu, pendaftaran beasiswa. Nah, jadi kalau misalkan kampus-kampus di bawah Kemenag, biasanya kita kuliah dulu baru daftar gitu, keterima dulu di kampusnya, baru daftar beasiswanya. Beda kalau misalkan yang di bawah Kemendikbud, kayak misalkan UPI, UI gitu, yang kayak gitu mah bisa daftar dulu beasiswa KIPK-nya, baru
ya lihat apakah kita lolos di kampus tersebut atau enggak gitu. Itu perbedaannya. Nah, lanjut lagi. Jadi, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan tasawuf dan psikoterapi. Nah, ternyata di awal-awal tentunya ya, aku yang pengen jurusan psikologi ini merasakan kecewa karena ya ternyata aku nggak mau mandiri lagi, nggak mau ujian lagi gitu. Dan akhirnya ya udah aku pasrah karena melihat dari prospek kerjanya juga sebetulnya hampir mirip. Bedanya satu, tasawuf dan psikoterapi itu tidak bisa menjadi psikolog. Iya, praktek psikolog gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kayak jadi konselor, HRD, terus jadi apa lagi ya? Banyak sebetulnya prospek kerjanya TP atau tasawuf dan psikoterapi ini. BK, kemudian terapis, BIMROH, bimbingan rohani, terus juga jadi asisten psikolog, itu bisa gitu. Jadi banyak banget prospek kerja yang bisa kita ambil. Cuman ya ketika kuliahnya juga kita harus persiapkan. Kita arahnya mau kemana nih? Misal di semester lalu aku belajar tentang terapi bekam. Nah, apakah kita akan mendalami terapi bekam itu sehingga ketika lulus nanti jadi terapis bekam? Atau mungkin di semester lalu juga aku belajar tentang ruqyah. Nah, ruqyah ini ternyata fun fact-nya teman-teman dipelajari di jurusan aku. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendalami tentang ruqyah, silahkan masuk ke jurusan tasawuf dan psikoterapi. Oke, terus ada juga konselor. Dan sebetulnya aku tertarik ke konselor ini dan aku juga udah join salah satu komunitas dan alhamdulillah sudah pernah pengalaman jadi konselor juga gitu, konselor yang gratis dulu ya teman-teman sebelum berbayar gitu. Dan guru BK aku juga tertarik, guru BK hanya saja buat sekarang aku masih pengen lanjut lagi S2. Mohon doanya ya teman-teman, karena di semester ini aku sudah memikirkan judul skripsi. Ya, semoga Allah lancarkan. Gitu, jadi itu sedikit pembahasan mengenai jalur tes masuk di UIN Bandung sama ya sekarang aku bagaimana gitu ya, prospek kerja tasawuf dan psikoterapi. Itu spilan sedikit ya buat teman-teman yang masih bingung, coba konsultasi dulu ke orang-orang terdekat atau ke guru BK-nya mau ngambil jurusan apa, minatnya kemana gitu ya. Dan sekarang juga teman-teman, oh iya, biasanya maba itu bingung juga tentang tempat tinggal nih. Nah, kalau aku karena dulu itu nggak mau ribet dan pengen satu daerah dengan kampusnya gitu. Jadi Usuluddin, fakultas aku, dulu di kampus 1. Dan di kampus 1 itu kebetulan ada yang namanya Ma'had Al-Jami'ah gitu, asramanya kampus. Jadi asrama ini, Ma'had ini berada di kampus 1 di dalamnya gitu, di ujung. Nah, karena aku ngerasa, aku deket nih ke kampus gitu, kalau misalkan tinggal di sana, dan biayanya juga murah gitu. Dan akhirnya aku daftar ke Ma'had, tinggal di sana. Ternyata fakta tidak menyenangkan ya. Fakultas aku tiba-tiba dipindahkan ke kampus 2 gitu. Jadi aku kayak oke, gak apa-apa gitu, ngongkos lagi. Tapi meskipun ngongkos sih murah juga sih sebetulnya. Jadi kalau teman-teman rajin, misal teman-teman tinggal di kampus 1, di daerah kampus 1, mau di Ma'had atau di kosnya gitu ya, teman-teman jalan dulu nih dari kampus 1 ke Bundaran. Nah, dari Bundaran biasanya ada angkot ke kampus 2 gitu. Biayanya cuma Rp3.000. Tapi kalau misalkan teman-teman capek gitu ya, sebetulnya dari kampus 1 ke Bundaran tuh cukup dekat ya kalau menurut aku hitungannya. Tapi kalau misalkan teman-teman capek, ada juga sih sebetulnya angkot gitu, angkot dari kampus 1 ke Bundaran, Cuman sayang aja bayar 3.000 tapi deket gitu jaraknya, makanya ya udah mending jalan aja ya gitu. Nah, tapi sayang banget kalau naik angkot, syaratnya teman-teman, satu, waktunya harus masih panjang dari waktu masuk. Karena kayaknya dari kampus 1 sampai ke gedungnya itu membutuhkan waktu sekitar 40 menitan. Karena dari gerbang depannya aja, gerbang depan kampus 2 sampai ke gedung itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit gitu. Makanya aku di semester ini udah mulai malas naik angkot karena banyak ketemnya. Akhirnya aku pakai Grab kalau nggak InDrive gitu. Ya, nggak apa-apa lah. 8.000, 7.000 lumayan. Tapi kalau pulangnya kadang aku naik angkot gitu. Karena ya kalau misalkan ada energi, ya aku berusaha untuk hemat gitu ya. Meskipun energi aku yang habis. It's okay. Oke, sepertinya itu aja spilan sedikit tentang dunia kampusku. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau kuliah di UIN Bandung gitu. Jangan khawatir, di sana lingkungannya baik, insya Allah, tergantung kita mau membawa diri kita kemana gitu ya. Oke, see you in the next video.